pemerintah ini mau pakai data yang mana. Jadi harus disepakati dulu datanya Mentan atau datanya Mendak gitu loh, perdagangan. Kalau kita mau pakai datanya Mentan, saya kira ini kita harus seriusin gitu. Ini harusnya diangkat di rapat kabinet. Pak, ini ada data dan ini sudah dicek akurasinya, ini benar bahwa harga mie instan ini akan naik 3 kali lipat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kan begitu harusnya. Jadi harus ada satu pengujian akurasi data dulu, kemudian yang kedua adalah kesepakatan menggunakan data yang sudah dicek akurasinya itu, dan yang ketiga adalah membawa ini ke level pimpinan tertinggi untuk dilakukan strategi mengatasi kenaikan ini gitu. Kita akan lanjut ke topik yang selanjutnya. Kita akan membahas mengenai tadi yang sudah ada sedikit di mention ya, yaitu tentang Menteri Pertanian ya, Mentan dan juga Mendak yang berbeda pendapat tentang harga mie. Yang tadinya Mentan mungkin mengklaim bahwa harga mie ini akan naik 3 kali lipat ya. Lalu ada Mendak yang dia langsung mengklarifikasi bahwa itu tidak akan naik, malah justru akan turun gitu ya. Seperti yang sudah diklaim oleh Mentan kita bahwa ada kenaikan minyak ya, mohon maaf, dari mie goreng ya, masa kurang fokus nih. Mie goreng Mie yang instan, katanya, mie instan bro. oh ya mie instan yang Mungkin dikabarkan kamu akan naik. tanya mie goreng Mm-mm. kali ya. Iya, Jadi saya ingatnya mie goreng karena saya selalu favorit saya tuh mie goreng gitu, jadi ingatnya mie goreng. Oke, mohon maaf saya koreksi, mie instan yang akan naik 3 kali ya, dan langsung diklarifikasi oleh Mendak bahwa pasokan gandum kita tetap aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dan ini berarti timbul mungkin komunikasi yang dijalin antara Mentan dan Mendak ini kurang baik ya, sehingga klaim-klaim ini tuh kita masih belum tahu ini bagaimana sebenarnya, ini naik atau tidak. Pasti publik akan bertanya seperti itu ya. Nah mungkin bagaimana menurut Bang Matur, silakan penjelasannya. Iya, terima kasih Bro Rizky. Jadi ini ada satu narasi yang sangat bertolak belakang, 180 derajat bedanya. Yang satu, dan ini ya saya kira Menteri Pertanian ya yang melihat satu perkembangan global dan dia mengkalkulasi apakah suplai gandum di Indonesia ini terpenuhi atau tidak. Karena gandum ini adalah bahan bakunya untuk mie ya, dan juga roti ya, dan bahan-bahan lain begitu. Nah, ternyata asesmennya dari Pak Menteri Pertanian mengatakan ini berbahaya. Makanya Pak Menteri mengatakan satu kalimat yang ekstrim yang mengatakan bahwa harga mie akan 3 kali lipat naik gitu. Sementara ya pagi hari Rabu ini Pak Menteri Perdagangan yang menyampaikan informasi yang berbeda. Dia katakan bahwa panen Australia, panen Amerika, dan panen Kanada, karena mereka adalah penghasil gandum, itu berjalan dengan baik. Sehingga bukannya malah naik, malah Pak Menteri Perdagangan memprediksi bulan September harga gandum itu bisa turun. Nah, ini tentunya kalau menurut saya agak agak membingungkan ya, dan saya secara eh, eh, apa istilahnya, secara pendekatan sains ya, sebagai orang yang menggeluti kebijakan publik, saya bertanya-tanya ini bagaimana sebenarnya data, penghimpunan data yang dilakukan oleh pemerintah, terutama ya pertukaran data antar kementerian. Kok bisa Menteri Pertanian mengatakan A dengan asesmennya dia, ini menteri loh, tingkat nasional loh, yang punya dirjen banyak loh, dan juga punya pegawai PNS yang hebat-hebat loh. Itu punya asesmen yang mengatakan ini akan naik. Sementara menteri yang lain punya asesmen juga yang mengatakan tidak naik, bahkan akan turun. Nah, saya kira ini yang perlu dipertemukan gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya pengolahan ya, atau penghimpunan data antar kelembagaan ini? Apakah ini masing-masing berdiri sendiri ya, karena menterinya beda-beda partai politik sehingga dia merasa tidak perlu koordinasi misalkan?
Kalau itu yang terjadi, kacau dapur pemerintah, dapur kebijakan pemerintah ini, bro. Dan ini saya kira kita perlu mengkoreksi ya supaya jangan salah arah, bahwa dapur kebijakan itu harusnya meramu satu resep sesuai dengan arahan Pak Presiden. Ini kan Pak Presiden sudah mengatakan tidak ada visi dan misi menteri gitu loh. Artinya ini menunjukkan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, termasuk asesmen kementerian ini tidak berdasarkan interest per interest dari orang per orang gitu loh. Tetapi ini berdasarkan kepentingannya Pak Presiden atau visinya Pak Presiden. Nah, kalau kemudian dapur kebijakannya kelihatan tidak terorganize begini ya, ibarat kayak kita di resto ini, chef-chefnya ini pada berkelahi di ruang dapur. Ya kita sebagai orang yang menunggu menu makanan dari restoran itu kan jadi bingung, ini kok saya pesan pedas dikasihnya manis, saya pesan manis dikasihnya pedas, atau rasanya tidak 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 jelas gitu. Nah ini yang saya kira tidak boleh terjadi gitu loh. Gimana publik mau mempercayai pemerintah ya? Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian diikuti kalau ternyata dapur kebijakannya itu tidak dikelola dengan baik. Para chef, para pemasak di situ, krunya, ya itu berantem satu sama lain. Apa kira-kira yang terjadi dengan makanan yang disajikan gitu loh? Bukannya makanannya malah bergizi dan juga nikmat ya, tapi makanannya itu bisa menjadi makanan yang tidak layak untuk disajikan, tidak kredibel gitu jadinya. Nah ini saya kira kita perlu ya ini dalam rangka memperbaiki di masa akan datang ya. Perlu ini kedua menteri ini bicara mengenai harga bahan pokok terutama mie ya. Ini harusnya kan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Buat apa kita punya beberapa Menko, menteri koordinator gitu loh. Kalau untuk mensinergikan, untuk mengkoordinasikan saja tidak mampu. Ya saya kira ini kita perlu ya mempertanyakan koordinasi ya di level kementerian ini kan seperti apa, kan harusnya koordinasi ini terjadi di bawah asuhan Bapak atau Ibu Menko ya. Kelihatannya semuanya bapak-bapak ya, Menko ini kan bapak-bapak, ada Menko Perekonomian, Menko Maritim Invest, ada Menko Kesra ya, ada Menko Polhukam, itu semua bapak-bapak gitu. Dan saya kira ini perlu kita pertanyakan, ini Anda ini sebagai Menko kok membiarkan sampai terkesan terjadi perang opini antar kementerian gitu loh. Yang satu mengatakan akan naik, apalagi menyebutkan 3 kali lipat. Yang satu lagi mengatakan tidak naik, bahkan akan turun. Yang benar yang mana? Kan publik kan bertanya-tanya. Ya tentunya publik berharap ya tidak naik dan akan turun gitu loh. Tetapi apakah itu benar misalkan? Atau sebenarnya Pak Menteri Pertanian Yassin Limpo itu sedang memberikan satu warning. Kenapa? Karena ya beberapa waktu yang lalu juga Pak Presiden juga memberikan warning terutama terkait kondisi ekonomi ke depan. Di mana Pak Presiden mengatakan setelah bertemu dengan para pemimpin dunia, diantaranya PBB, Lembaga Internasional IMF, dan pemimpin G20, ini mengatakan bahwa besok dunia akan gelap. Maksudnya ekonomi dunia begitu. Itu kan satu warning. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga beberapa kali memberikan warning, ya. Dan warning itu kelihatannya untuk menciptakan kewaspadaan, terutama di masyarakat, supaya masyarakat lebih hati-hati, lebih cermat, lebih bijak, dan lebih mempersiapkan diri. Ya. Tetapi ya, kok ada satu narasi lain yang tadi disampaikan niatnya adalah ingin memberikan peringatan, tetapi itu dibantah gitu misalkan. Sehingga dengan data yang sebaliknya, kesannya adalah ya udah masyarakat nggak perlu khawatir, it's good, tetapi masyarakat tidak perlu prepare, it's the best, it's the badnya gitu, itu yang buruk. Kenapa? Ketika masyarakat, ketika ada satu ancaman di depan mata, ya, yang itu diketahui oleh policy makers dan policy makersnya gagal untuk mengadres ancaman terdekat itu, gagal untuk mempersiapkan rakyatnya menghadapi tantangan itu, maka itulah sebodoh-bodoh pemimpin.
Meskipun dia mungkin melihat tantangannya besar dan dia merasa tidak sanggup, dia perlu ya, dia berkewajiban untuk menceritakan tantangan itu ke depan gitu loh. Sehingga bisa jadi di level nasional tidak mampu, tetapi mungkin di level individu-individu karena ada informasi yang akurat, di level individu-individu ini bisa mempersiapkan diri dan akhirnya jadi kuat. Nah, kalau dia tidak memberikan peringatan, ya, baik itu di level nasional tidak mempersiapkan diri, di level individu juga tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri, yang akhirnya kita rugi sama-sama. Ya, kita nggak mau ya punya pemimpin yang dia mengetahui ada tantangan ke depan dan ini terlihat suram, tapi ya dia bicaranya malah sebaliknya baik-baik saja. Nah, saya kira ini satu pendekatan yang salah. Ya. Nah, balik lagi ke topik bagaimana orang ya bagaimana kementerian ini berbeda pendapat soal harga mie ini ya ini harusnya ada konsolidasi, ada satu pertukaran data, ada pengecekan metadatanya. Kalau seandainya dua kementerian ini punya data yang berbeda, bisa dicek metadatanya mana yang lebih akurat, dan kemudian disepakati data ini tidak akurat, data ini akurat, dan kemudian inilah yang menjadi pegangan. Dan saya kira itu perannya Menko, Menteri Koordinator, untuk mengkoordinasikan itu. Itu bro, saya kira. Oke. Berarti poinnya memang metadata ya, berarti memang harus diperbaiki juga komunikasi antara Mentan dan Mendag gitu ya. Dan saya kira juga mungkin dari kasus seperti ini sebenarnya ini kasus yang sepele tapi sangat berpengaruh gitu ya, apalagi bagi pandangan publik karena publik pasti akan menilai bahwa ini bagaimana keseriusan Mentan dan Mendag dalam memperhatikan kondisi rakyat gitu kan, terutama dalam pasokan gandum dan sebagainya. Apalagi menyangkut dengan harga, ini sangat sensitif sekali. Masyarakat pasti akan banyak yang berasumsi gitu kan, seperti berasumsi bahwa ini sebenarnya bagaimana, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Dan ini akan timbul kesalahpahaman juga nanti dari masyarakat bahwa memang yang terjadi di antara Mentan dan Mendag ini ada komunikasi yang memang harus diperbaiki, termasuk juga metadata yang perlu di-sharing gitu ya satu sama lain antara Mentan dan Mendag, sehingga tidak ada tidak akan ada timbul asumsi dari masyarakat bahwa ini ada hal yang memang sangat-sangat apa ya, mungkin bisa jadi ini akan membuat Mentan dan Mendag jadi malu sebenarnya di hadapan publik gitu kan. Kenapa dengan hal yang seperti harga mie ini malah terjadi miskomunikasi, terutama dalam metadata tersebut gitu ya. Nah mungkin kalau saya pribadi sih lebih mempertanyakan ini bagaimana ya, apakah dari Mentan dan Mendag ini apakah mereka ada keseriusan atau tidak dalam mengurusi terutama harga mie itu, bukan hanya harga mie, mungkin banyak hal yang lainnya seperti harga cabai dan sebagainya. Ini bagaimana, dan kita mungkin belum melihat lagi ya update seperti apa harga yang lainnya seperti cabai dan sebagainya di luar dari harga mie gitu ya. Nah ini bagaimana kira-kira Bang Matnur? Iya, saya kira pertama kita harus eh, mengatakan pemerintah ini mau pakai data yang mana. Jadi harus disepakati dulu datanya Mentan atau datanya Mendak gitu loh, perdagangan. Kalau kita mau pakai datanya Mentan, saya kira ini kita harus seriusin gitu. Ini harusnya diangkat di rapat kabinet. Pak, ini ada data dan ini sudah dicek akurasinya, ini benar bahwa harga mie instan ini akan naik 3 kali lipat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kan begitu harusnya. Jadi harus ada satu pengujian akurasi data dulu, kemudian yang kedua adalah kesepakatan menggunakan data yang udah dicek akurasinya itu, dan yang ketiga adalah membawa ini ke level pimpinan tertinggi untuk dilakukan uh, uh, strategi mengatasi kenaikan ini gitu loh. Nah, kalau seandainya data Mendak itu yang benar, ya ini juga tetap kemudian disampaikan bahwa ada kabar gembira, dan saya kira kita harus apa istilahnya bersyukur, tetapi kita tidak boleh menghilangkan kewaspadaan, ya kan? Nah, ini yang harusnya dilakukan dari pemilihan data-data ini. Nah, kalau datanya ini juga tidak terkonfirmasi mana yang akurat dan masing-masing mengatakan ini data kami yang akurat, data ini yang akurat, ini yang namanya tadi saya katakan bahwa
punya restoran, tapi di dalamnya itu para chefnya itu pada berantem. Ya, dan saya kira ini akan, ya kita tahu lah bagaimana akhir dari restoran itu. Kalau chefnya pada berantem, pengunjungnya kira-kira pada percaya apa nggak datang ke restoran itu? Kan enggak. Nah, ini yang perlu kita hindari, saya kira. Saya kira itu, Bro. Oke, mungkin ada closing statement ya bagaimana kira-kira apa sudah cukup? Saya kira cukup, Bro. Oke, sudah cukup ya. Baik kalau begitu pemirsa, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Jangan Salah Arah malam hari ini. Dan semoga dari apa yang sudah disampaikan pesan-pesan ini bisa sampai ya ke mereka. Seperti mungkin di topik yang pertama kita sudah bahas tentang Verdi Sambo. Semoga pesannya sampai ke mereka yang ada di Kapolri dan juga Komnas HAM, dan juga pesan-pesan seperti tadi yang sudah disampaikan untuk Mentan dan juga Mendag. Kita berharap dan kita terus berharap, kita terus berdoa juga untuk kesejahteraan rakyat kita, terutama perekonomian rakyat kita yang saat ini masih mencoba untuk merangkak, tetapi yang di atas para penguasa masih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga melupakan rakyat-rakyatnya yang sekarang pun ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kesejahteraan masyarakat, terutama bidang ekonomi. Mungkin teman-teman terima kasih banyak untuk malam hari ini sudah menonton program Jangan Salah Arah, dan kembali saya ingin ingatkan jangan lupa untuk dukung channel Jangan Salah Arah ini agar terus bisa menayangkan update-update kita seputar kebijakan publik kepada teman-teman semua supaya bisa mendapatkan manfaat dan juga kita bisa melihat bagaimana dan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini gitu ya, supaya kita terus mendapatkan update. Untuk klik like, komen, dan juga share, dan juga klik subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi yang ada di bawah ini agar teman-teman nanti tidak kelewatan video-video terbaru dan juga live streaming dari Jangan Salah Arah. Mungkin segitu dari saya selaku host, mungkin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan terima kasih banyak juga untuk Bang Matur yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah memberikan pesan-pesannya yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Kita Terima langsung kasih, Bro. pamit. Ya, kita akan langsung pamit, kita langsung tutup program Jangan Salah Arah malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro Ilham. Sampai jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa Pak. Salam sehat selalu. Amin, amin.